wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Padilatul Hasanah. Saya dari Akademi Kebidanan Bina Husada Serang. Saya akan menjelaskan sekilas apa itu parasitologi. Jadi parasitologi itu berasal dari kata parasitos yang artinya organisme yang mengambil makanan dan logos yang artinya ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa parasitologi itu adalah organisme-organisme yang hidup sementara atau hidup di dalam ataupun di permukaan organisme lain yang dihinggapi untuk mengambil makanan sebagian atau seluruhnya dari organisme itu. Lalu parasit itu terbagi menjadi 3. Ada fitoparasit atau parasit tumbuhan, contohnya jamur dan bakteri. Ada zooparasit atau parasit hewan, contohnya protozoa dan metazoa. Dan ada satu lagi yaitu Spirochaeta dan virus. Yang selanjutnya kita membahas daur hidup parasit. Sebelumnya, mengapa kita penting mempelajari daur hidup parasit pada tubuh manusia? Karena untuk mengetahui dalam daur hidup parasit yang dipakai untuk kepentingan diagnosis. Maksudnya begini, maksudnya itu kita dapat mengetahui bagaimana kita dapat terinfektasi oleh parasit, serta bagaimana kemungkinan akibat yang dapat ditimbulkan. Dan juga kita dapat menentukan cara pencegahan dan juga pengendaliannya. Menurut sifat hidupnya, parasit itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian ya. Ada menurut tempat hidupnya, contohnya itu seperti ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit itu yaitu parasit yang hidup di permukaan hospes. Contohnya itu seperti Pediculus capitis. Lalu endoparasit itu yaitu parasit yang hidup pada organ di dalam hospes. Contohnya seperti Enterobius vermicularius. Lalu menurut keperluan akan hospes, contohnya seperti parasit obligat. Apa itu parasit obligat? Parasit obligat itu parasit yang selalu butuh hospes dan mereka akan mati jika tidak ada hospes. Contohnya itu seperti cacing perut. Baik, yang tadi parasit obligat, sekarang parasit fakultatif. Apa itu parasit fakultatif? Parasit fakultatif ialah parasit yang mengambil makanan pada hospes tertentu. Yang tadi kalau parasit obligat itu akan mati jika tidak ada hospes. Kalau parasit fakultatif itu akan tetap hidup walaupun tidak ada hospes ya. Itu contohnya seperti nyamuk. Selanjutnya menurut jenis hospes yang dihinggapi ada 2, parasit monoksen dan juga parasit poliksen. Apa itu parasit monoksen? Parasit monoksen ialah parasit yang tinggal pada satu jenis hospes, yaitu contohnya seperti Ascaris lumbricoides. Lalu parasit poliksen yaitu parasit yang lebih dari satu jenis hospes. Itu contohnya seperti Toxoplasma gandil. Lalu menurut lamanya hidup pada hospes ada 2 juga, yaitu pertama parasit permanen dan yang kedua yaitu parasit temporer. Parasit permanen yaitu parasit yang menetap pada satu hospes saja ya. Contohnya seperti Ascaris lumbricoides. Lalu kalau parasit temporer itu parasit yang sewaktu-waktu menghinggapi hospesnya. Contohnya seperti sengkanit dan nyamuk. Selanjutnya kita membahas hospes. Menurut macamnya hospes, itu dapat dibagi menjadi 4. Ada hospes definitif, hospes perantara, hospes reservoir, dan juga paratenik. Apa itu hospes definitif? Yaitu hospes itu adalah tempat parasit hidup ya, tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual. Kalau hospes perantara itu hospes tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan ke manusia atau hospes. Lalu hospes reservoir yaitu hewan yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia.
Kalau Hospes paratenik yaitu hewan yang mengandung stadium infeksi parasit tanpa menjadi dewasa, dan stadium ini akan dewasa jika ditularkan pada hospes definitif. Selanjutnya membahas toksoplasma parasit. Ada beberapa cara nama penulisan diatur dalam International Code of Zoological Nomenclature. Tiap parasit itu digolongkan ke dalam spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum, dan juga kingdom. Pemberian nama parasit itu diatur dalam sistem binomial, yaitu sistem dua nama, spesies dan genus. Contohnya itu seperti Ascaris lumbricoides. Kemudian ada contoh klasifikasi taksonomi nematoda. Selanjutnya saya paparkan. Baik teman-teman, kita lanjut. Selanjutnya kita membahas helminthologi. Ada dua helminthologi. Yang pertama Nematelhelminthes, yaitu kelas nematoda usus dan jaringan. Ada Platyhelminthes, yaitu paru-paru, usus, darah, dan juga hati. Nematoda usus itu ada beberapa ya teman-teman. Selanjutnya saya paparkan kembali. Lalu bagaimana cara infeksi nematoda usus? Ada beberapa cara. Yang pertama secara langsung, yang kedua modifikasi tipe langsung, dan yang ketiga itu tipe penerapan kulit. Kita membahas yang secara langsung dulu. Jadi secara langsung itu dalam hal ini cacing dewasa itu langsung tumbuh dari telur cacing begitu sampai ke dalam traktus intestinalis. Siklus hidupnya itu dari cacing dewasa tanpa berimigrasi, lalu bertelur dan menetas di dalam usus. Berputar ya teman-teman, sebaliknya dari menetas di dalam usus, lalu menjadi dewasa, lalu bertelur lagi. Contoh parasitnya itu ada Trichus triquira atau Oxyuris spermicularis dan juga Oxyuris spermicularis. Selanjutnya modifikasi tipe langsung. Telur cacing itu berembrio masuk ke dalam intestinum dan menetas menjadi larva. Lalu larva Philaforms itu menembus dinding intestinum, masuk, lalu tertelan dan dewasa di dalam intestinum. Contohnya itu seperti Ascaris lumbricoides. Selanjutnya tipe penerapan kulit. Telur parasit itu menetas di dalam tanah, lalu berkembang dari larva Rhabdiform itu menjadi larva Filariform ya. Lalu menembus pori-pori kulit manusia ke pembuluh darah, masuk ke siklus paru dan juga tertelan dan dewasa di dalam usus. Contohnya seperti Ancylostoma duodenal dan juga Necator americanus. Lalu kita membahas nematoda jaringan. Nama penyakit nematoda jaringan itu adalah Wuchereriasis atau Elephantiasis. Lalu stadium infektifnya yaitu Microfilaria. Vektornya yaitu nyamuk. Kalau nyamuk perkotaan namanya Culex cuingifasciatus. Lalu pedesaan itu adalah Anopheles dan Aedes. Nematoda jaringan itu mengalami dua periodisitas. Kalau malam itu namanya nocturna dan siang itu namanya diurna. Baik, yang selanjutnya kita membahas trematoda. Di antaranya yaitu ada hati, usus, paru-paru, dan juga darah. Atau nama lain dari hati yaitu liver fluces. Nama parasitnya yaitu ada Clonorchis sinensis, Opisthorchis felineus, ada Opisthorchis viverini, dan juga Fasciola hepatica. Selanjutnya usus atau nama lainnya intestinal fluces. Nama parasitnya ada Fasciolopsis buski,
ada Echinostomatidae dan juga Heteropidae. Lalu paru-paru atau lung plukes. Nama parasitnya yaitu Paragonimus westermani. Kalau darah itu nama lainnya blood flukes. Nama parasitnya itu ada Schistosoma xaphonicum, lalu Schistosoma haematobium, lalu ada Schistosoma mansoni. Selanjutnya kita juga masih membahas trematoda darah ya. Hospes dan nama penyakitnya itu ada 3 spesies yang sudah saya sebutkan kembali. Itu ada Schistosoma xaphonicum, lalu Schistosoma mansoni, lalu Schistosoma haematobium. Hospes definitif manusia itu ada hospes perantara, yaitu binatang, morfologi, dan daur hidup. Lalu yang terakhir kita membahas siklus hidupnya. Siklus hidup trematoda darah dan usus itu yaitu di Miracidium, lalu ke Sporokista, lalu Redia anak, ke Redia induk, kemudian Serkaria, lalu ke Metaserkaria, dan bentuk infektifnya yaitu Metaserkaria. Selanjutnya yaitu trematoda hati dan paru. Dari Miracidium itu ke Sporokista 1 dan ke Sporokista 2, lalu ke Serkaria. Bentuk infektifnya yaitu Serkaria. Baik teman-teman, penjelasan sekilas parasitologi dari saya sudah selesai. Mungkin jika ada kata-kata yang tidak dimengerti, bisa kalian cari sendiri ya di Google. Demikian akhir dari penjelasan sekilas saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Selanjutnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.